Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang terbaring di rumah sakit, hari ini sayup-sayup suara azan dari masjid rumah sakit masuk ke telinganya. Dia menonton di televisi acara live salat Jumat. Tapi saat itu dia hanya mampu terbujur kaku. Ruhnya masih ada dalam jasad. Anaknya tak bisa berada di sampingnya karena security tak mengizinkan keluarga berada dalam ruang ICU. Dia duduk di dalam, suara terdengar, azan bersahutan, hayya 'alas salah, mari salat, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Dia hanya meneteskan air mata. Kenapa? Kalau dulu waktu sehat dia sempat beribadah, penyesalannya tidak akan terlalu banyak. Tapi di saat sehat walafiat tak sempat menempelkan kening ke lantai, tak sempat melangkahkan kaki ke rumah Allah, tak sempat mendengarkan khutbah, maka tak ada duka di atas duka. Air mata yang meleleh tak dapat mengembalikan masa yang lalu. Lan tarji'al ayyamul lati madat, waktu yang berlalu tak dapat terulang kembali. Air mata darah menangis, yang sakit takkan sembuh, yang mati takkan hidup. Tinggal penyesalan di akhir perbuatan. Belum pernah orang menyesal sebelum perbuatan itu berlalu. Selalu penyesalan berada di akhir perbuatan. Apa kata orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Rabbana, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan, pekikan, tangisan di dalam neraka. Farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi penyesalan saat itu tidak ada lagi guna, tidak bermakna di hadapan Allah. Karena dunia tak mungkin kembali utuh semula. Karena sudah menjadi sunnatullah yang lampau tak dapat terulang kembali. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat,
planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, diletupkan. Wa idzal kuburu bu'sirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, disitulah orang-orang baru sadar apa yang dulu pernah aku lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amal mereka kami tunjukkan, kami datangkan. Ini amalmu, ini infakmu, ini sedekahmu, ini bacaan Al-Quranmu, ini wakafmu, ini sedekahmu, ini salawatmu, ini salat duhamu, ini salat tahajudmu, ini salat Jumatmu, ini salat berjamaahmu, ini salat sunnahmu. Mata tersenyum melihat amal. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sekecil apa amal baik yang dibuat dilakukan oleh seorang hamba, pasti dia akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa, apakah dosa-dosa itu dibiarkan begitu saja? Yang buruk akan nampak juga. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, sekecil ujung rambut, sebesar telapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di dalam samudra yang gelap, yang buruk, yang jelek, yang tidak baik akan nampak juga. Yauma tubalas sarair, segala rahasia akan kami buka, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mata akan melihat dengan penglihatan yang nyata. Hari itu mulut mereka tidak bisa menjawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut mereka dikunci, karena mulut itulah dulu yang pandai mencari-cari alasan. Mulut itulah dulu yang pandai bersilat lidah. Hari itu lidah dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan, dipersaksikan kaki. Bima kanu yaksibun, semua yang telah mereka lakukan di masa yang lalu. Berapa atasanmu sanggup memberimu gaji sehingga begitu enteng kau tinggalkan solatmu? Apa yang dijanjikan oleh istrimu sehingga begitu enteng kau berikan yang haram? Apa yang dijanjikan oleh anak-anakmu? Ayah, belikan kami rumah yang besar, belikan kami kendaraan yang mewah, nanti di hari tuamu kami akan menjagamu, kata mereka. Tapi setelah hari tua itu tiba, dosa-dosa begitu banyak terkumpul. Mereka pun meninggalkan kita karena mereka malu mengakui kita sebagai orang tua. Suapkanlah yang batil ke dalam mulut mereka, berikanlah yang haram ke dalam perut mereka, karena itu hanya akan menjadi azab Allah sebelum hari kiamat itu tiba. Isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Isma syi'ta, yang mau kau makan, makanlah. Yang mau kau kerjakan, kerjakanlah. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan menjadi santapan cacing tanah, kau akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang boleh tertawa, hari ini orang boleh merasa bahwa dunia dia yang punya, tapi sampai masanya yang hijau akan menguning, yang kuning akan mengering, yang kering akan jatuh ke tanah menjadi debu, dihembus oleh angin tak bermakna. Lalu apa yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Amal soleh.
Kalau sempatlah mulut ini membaca sepotong dua potong ayat sebelum berangkat bekerja. Kalau sempatlah kaki ini mengambil air wudu, kemudian salat sunnah duha sebelum berangkat bekerja. Kalau sempatlah mulut ini membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau sempatlah membawa anak istri iktikaf di masjid mendengarkan pengajian. Kalau sempatlah beberapa persen dari hasil usahanya diberikan kepada orang miskin, panti jompo, anak yatim. Kalau sempatlah membeli beberapa kilo beras untuk orang miskin. Kalau sempatlah membeli beberapa sak semen untuk pembangunan masjid. Kalau sempatlah membeli karpet untuk rumah Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara rumah yang besar, mobil yang mewah, kendaraan yang mewah, uang yang banyak dalam tabungan, itu semua akan menjadi ahli waris. Mereka akan menjual, anak-anak akan menjual dan membagi-bagikan kepada ahli warisnya. Yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala hanya 3 helai kain tipis berwarna putih, tidak berjahit. Itulah yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Andai sempat anak kita dulu dididik dengan ilmu agama, dipesantrenkan, disekolahkan agama, di tengah malam mereka bangun berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka akan menjadi pelipur lara di tengah padang pasir yang panas. Kalau sempatlah mereka berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau sempat mereka mengundang anak yatim, diusap kepala anak yatim itu oleh anak kita, ya Allah, terimalah sedekahku ini ya Allah untuk almarhum ayahku, almarhumah ibundaku. Aku tak dapat membalas budi baik mereka ya Allah. Mereka sudah pergi mendahului aku ya Allah. Terimalah sedekahku ini ya Allah. Maka akan menjadi pelipur lara di tengah alam barzah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak kita dididik dengan keduniawian, disumbat dengan materi, tidak pernah diingatkan kepada mati, tidak pernah diingatkan kepada agama, imannya tidak pernah dibangun untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mati, perasaan mereka pun ikut mati. Paling celaka lagi, mereka mengingat kita dengan pakaian hitam, mereka mengingat kita dengan mengantarkan bunga, mereka mengingat kita dengan suara musik, mereka mengingat kita dengan memajang foto kita besar-besar di depan rumah, di dalam rumah. Itu hanya menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Kalau sayang, kalau rindu, buatlah kerinduan, buatlah kesayangan yang ada seperti pahala tetap mengalir di antara yang mengalir. Iza matal insan, kalau manusia itu mati, inqata'ah amaluh, putus seluruh amal perbuatannya. Yang rajin baca Quran putus, yang rajin salat duha putus, yang rajin salat tahajud putus, yang rajin salat berjamaah putus. Tapi ada yang tidak putus, sedekahun jariyah, sempat membeli beberapa karpet masjid, sempat nasi masuk ke dalam perut orang miskin. Itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.